Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 pada Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Kosri, NIM 2021 1063 1011 651. Nomor peserta 2015 0707 1947. Saya bertugas di SMK Perikanan Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 pada Universitas Muhammadiyah Malang dengan mengambil materi prosedur penebaran benih pada mata pelajaran teknik pembesaran komoditas perikanan air tawar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi makanya belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat. Oke, baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita belajar dengan Bapak pelajaran tentang teknik pembesaran ikan air tawar. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak minta kepada Ananda Gunawan untuk bisa memimpin doa. Silakan. Sisa, siap, gerak. Mengawali belajar pada siang hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, SMK Perikanan. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Siap. Bagus, semuanya hadir dan lengkap semua. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, ingin Bapak sampaikan bahwa ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang mempersiapkan media untuk pembesaran ikan. Kita sudah siapkan. Untuk pada pelajaran pada siang hari ini, kita akan melanjutkan prosedur penebaran benih. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara prosedur penebaran benih nantinya, Bapak minta kepada Anda semua, mari sama-sama kita belajar dengan serius, belajar dengan kompak, kemudian belajar dengan semangat, sehingga nanti materi atau pelajaran yang akan Bapak berikan kepada Anda semua itu bisa diterima dengan baik ilmunya. Ini sangat penting. Kita bisa berhasil dalam melakukan budidaya ikan, ini sangat tergantung dari tahap awal ketika kita melakukan penebaran benih. Kalau kita salah dalam melakukan teknik penebaran benih, maka bisa berkemungkinan benih yang kita tebar itu bisa mati. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah prosedur penebaran benih. Dalam hal ini kita akan melakukan penebaran benih ikan patin. Tujuan pembelajarannya yang sudah Bapak tampilkan di slide kita, ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan dengan sikap jujur, rasa ingin tahu, percaya diri, terampil dan penuh tanggung jawab pada materi prosedur penebaran benih pada kegiatan pembesaran perikanan. Diharapkan Ananda nanti mampu menganalisis prosedur penebaran benih pada kegiatan pembesaran komoditas perikanan, kemudian menentukan pada tebar benih pada kegiatan pembesaran komoditas perikanan, kemudian melakukan seleksi benih sebelum ditebar pada kegiatan pembesaran komoditas perikanan, kemudian yang terakhir melakukan penebaran benih. Jadi praktikum kita nanti adalah
melakukan prosedur penebaran benih di kolam beton. Kemudian di akhir nanti, di akhir pertemuan kita, ini kita akan melakukan ulangan. Bapak akan siapkan soal, nanti Anda bisa menjawab soal itu dengan catatan bahwa nilai KKN-nya adalah 75. Coba Ananda amati gambar yang ada pada slide ini. Ini gambar A. Ada apa itu? Coba suaranya lebih jelas. Gambar A, coba si Lauren. Warna ikannya pudar. Oke, baik. Kemudian gambar B. Ukurannya berbeda. Suara besar sih, coba. Ukurannya yang berbeda. Ya, pada gambar B ini ukuran benihnya tidak seragam, berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Kemudian gambar C apa? Banyak ikan. Ya, jadi ada ikan yang kondisi benih yang dalam keadaan luka. Ini menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena di dalam prosedur penebaran benih nanti kita akan melakukan seleksi benih. Maka sedapat mungkin kondisi benih yang ada pada gambar inilah nanti yang akan kita pisahkan. Jangan sampai nanti kita tebar ke dalam kolam. Kemudian penentuan pada tebar benih ini ada beberapa manfaat ketika kita sudah menentukan pada tebar awalnya. Pertama, kita dapat menentukan apa? Coba baca. Jumlah pakan yang akan diberikan. Ya, jadi yang pertama, dengan menentukan pada tebar awal, maka kita bisa menentukan jumlah pakan yang diberikan. Selanjutnya, coba siapa lagi? Dapat mengoptimalkan wadah pembesaran sesuai dengan daya dukung wadah pembesaran tersebut. Ya, jadi dengan menentukan pada tebar awalnya, maka dengan kita dapat mengoptimalkan wadah pembesaran sesuai dengan daya dukung wadah tersebut. Yang berikutnya apa lagi? Dapat mengurangi timbulnya penyakit di wadah pembesaran. Ya, jadi setelah kita paham dalam penentuan pada tebar ini, kita dapat mengurangi timbulnya penyakit pada ikan yang akan kita pelihara di dalam kolam. Baik, Bapak ingin perlihatkan video cara penebaran benih. Karena berkaitan dengan praktikum kita nantinya, maka Bapak ingin putarkan videonya supaya Anda lebih bisa memahami nanti prosedurnya ketika sudah ke lapangan. Kembali bersama saya di channel saya Gunawan SP. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Terutama pada hari ini saya menyapa bagi pencinta budidaya lele pemula. Kalau yang udah senior, menyapa teman-teman aja ya. Mungkin ada perbedaan ya, nanti di komen. Tapi kalau bagi pemula, wajib nonton ya. Wajib nonton video saya. Karena pada sore hari ini saya ingin memasukkan bibit anak ikan atau menebar benih ikan lele. Ya, menebar benih ikan lele. Jadi apa saja persiapan kita? Ya seperti pada video terdahulu, kita sudah mengikuti cara mencuci kolam, membersihkan kolam, menyiapkan air kolam, dan pada hari ini kita akan memasukkan menebar benih ikan lele ya. Yang sebelumnya juga kita sudah ukur pH-nya, sudah turunkan pH-nya kalau ketinggian. Nah, bagaimana langkahnya kalau seandainya kita baru menerima bibit lele? Kebetulan benih ikan lele atau bibit ikan lele ini saya pesan dari Pekanbaru ya. Datangnya itu dari Pekanbaru melalui ibu kita ya, karena beliau selalu pesan, saya selalu mengontrol benih lele yang dikirim ke kita ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini kantong ini ke dalam kolam ya, seperti ini. Nah, biarkan Jadi kantong benih yang sampai itu ke kolam itu langsung dimasukkan ke dalam kantong ini kolam tanpa dibuka terlebih dahulu. tidak sama suhunya dengan air yang berada di
kolam. Jadi untuk supaya ini ikan atau benih ikan ini tidak kaget, ini kantong harus kita setarakan dulu suhunya ya teman-teman. Itu langkah pertama. Ayo langsung masukkan silakan. Karena nah ini dapat kita lihat kan, kolam saya ini sudah cukup satu tambah saja. Tapi karena ini dengan menggoyang atau mengucuk, ya, kita masuk ke kolam tengah, dibuka kantongnya, tetapi tidak ditularkan ya. Oke, baik. Jadi tadi setelah direndam sekian lama, lebih kurang 20 sampai 30 menit, Pertama sekali tadi baru dilakukan membuka kantongnya itu. Jadi tujuan kita Perhatikan. tadi kantongnya sudah kita masukkan ke dalam kolam, kita akan mulai kolam. Tujuannya untuk menyamakan suhu air yang berada di dalam kantong dengan suhu yang ada di dalam kolam. Ya. Nah, sekarang setelah setengah jam, kantong-kantong ini kita buka, kemudian kita gulung, kemudian kita mulai merasakan air kolam kita, rasakan air yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Insya Allah sekarang air ini sudah sama rasanya, ya, airnya sudah sama rasanya. Kalau airnya sudah sama rasanya, kita sudah mulai memasukkan, ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak, ya, ambil dulu ya. Oke, kita masuk 10. Lakukan ya 1 yang di dalam kantong dengan pH air yang di dalam kolam harus kita stabilkan secara perlahan, ya. Jadi harus kita stabilkan secara perlahan. Nah ini, jadi teman-teman ya, sekitar Ini Bapak percepat ya, supaya paham saja prosedurnya. Oke, ini Bapak percepat supaya paham. Tadi kan sudah paham ya, direndam, kemudian dibuka, kemudian baru kita masukkan airnya sedikit. Tujuannya adalah supaya airnya dulu yang di dalam sama, seperti yang disebutkan tadi. Dan itu. menguji apakah dia sudah berani keluar, teman-teman ya. Nah, ini dia tahap ketika benih itu sudah akan ditebang, karena sudah penuh. Coba lihat ya, dia kembali ke dalam plastik. Nah, lihat ya, dia kembali ke dalam plastik. Artinya dia masih takut keluar karena suhu di luar pasti terjadi perbedaan sama dia. Dia keluar dia kembali lagi ke dalam, ya. Lihat ya, masih banyak yang kembali ke dalam. Tapi sudah ada yang berani. Ya, nah itu ya. Jadi posisinya ini sudah Nah, dimiliki lihat ya. kawan-kawannya sudah Sudah mulai siap untuk keluar. dikeluarkan dari Dia kantong plastik. berani keluar. Ya, sudah berani keluar. Nah, ini teman-teman ya, cara menggeder atau cara menebar benih ikan lele. Dan perlu teman-teman. Ini ada yang mati teman. Benih ikan lele ya. Oke, cukup ya. Oke, paham. Jadi sudah paham ya. Dari awal tadi seperti apa prosedurnya? Mulai dari direndam dulu selang lebih kurang 20 sampai 30 menit, baru nanti dibuka, masukkan air, baru mulai dimiringkan sampai ikannya benar-benar keluar dengan sendirinya. Ya. Baik. Untuk berikutnya, nah ini kita masuk kepada kita akan melaksanakan praktikumnya. Untuk itu kita bagi kelompok, ya, kita bagi kelompok untuk lebih mudahnya. Di kelompok 1 yang ini, yang depannya kelompok 1, kemudian yang di belakang adalah kelompok 2. Ya, nah ini silakan diperlihatkan RKPD-nya supaya Anda bisa praktikum berdasarkan RKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, ya, merapat dulu. Boleh di tengah. Oke. Ananda coba berdiskusi, pahami di prosedur kerja yang ada di RKPD sambil berdiskusi.
Kemudian kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya dengan Bapak. Coba silakan. Coba dibaca dulu. Dipahami dulu prosedurnya, dibuka. Kemudian nanti sambil dibuka juga bukunya, karena dicocokkan tayangan video yang Bapak berikan dengan prosedur kerja kita yang ada di LKPD dengan yang ada di buku, tinggal dicocokkan. Sekiranya ada hal-hal yang memang sulit untuk Anda pahami, silakan untuk bertanya. Oke. Dulu baca prosedurnya seperti apa sehingga bisa dipahami nanti cara kerjanya agar mudah nanti dalam melakukan praktikum nanti. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Kalau tidak ada, artinya Anda sudah paham ya bagaimana prosedur kerjanya. Baik, langsung saja kita ke lapangan. Langsung ya kita ke kolam. Nanti untuk kelompok 1 praktikumnya itu adalah menghitung luas wadahnya serta menghitung panjang lebarnya. Kemudian nanti Ananda bisa menghitung panjang ikannya, sehingga dicatat sesuai dengan arahan tadi ya. Sehingga dicatat, dibuat nanti dalam LKPD-nya hasil pengamatan dan hasil praktikumnya. Begitu juga dengan kelompok 2, ini melakukan prosedur penebaran benih sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD, kemudian di buku dan juga dari tayangan video yang sudah Bapak tampilkan. Coba nanti disesuaikan pelaksanaannya ketika melaksanakan penebaran benih. Sudah bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, kita langsung ke kolam. Ya. Bawa LKPD-nya. Siapa? Bawa LKPD-nya. Bukunya boleh dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah melakukan teorinya, bagaimana prosedur penebaran benih, sudah lihat video, sudah melihat PowerPoint yang Bapak tayangkan. Sekarang kita melakukan praktikum penebaran benihnya untuk kelompok 2, kemudian untuk kelompok 1 tugasnya itu melakukan pengukuran panjang dan lebar kolam serta menentukan luas kolam, kemudian mengukur panjang benih. Panjangnya berapa nanti menjadi catatan kita sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi itu. Kita harus mengetahui panjang awalnya sehingga pertumbuhan ikan itu bisa kita pantau dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Untuk itu Bapak mengingatkan kepada Anda semua, karena kita praktikum ini area praktikum kita. Nanti di situ mohon Ananda bekerja dengan baik, dengan hati-hati. Yang jelas ini banyak kabel-kabel. Hati-hati jangan sampai terpegang kabel, kesentrol pula. Kemudian lantainya agak licin, mohon juga berhati-hati, jangan sampai terjatuh. Yang jelas gunakan peralatan perlengkapan yang sudah ada dengan baik. Kemudian nanti peralatan yang sudah digunakan disimpan kembali sehingga nanti tidak ada yang tercecer. Untuk kegiatan kita siang hari ini sudah paham prosedurnya? Sudah. Untuk itu maka masing-masing kelompok langsung mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD. Silakan.
Siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan jalan. Kelompok 1 ke sini. Kelompok 2 sini. Ke kolam ini. Gunakan cas ya. Siap, Pak. Oke, baik. Untuk kelompok 1, sesuai dengan arahan pratikumnya lakukan saja. Baik, untuk kelompok 1 silakan memulaikan kegiatan pratikumnya. Silakan. Ya, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum pengukuran kolam dan pengukuran benih ikan. Baiklah, saya akan mengukur dengan menggunakan paralel ini yang sudah saya ukur dengan ukuran 1 meter. Baiklah. Baiklah, panjangnya adalah 3 meter. Baiklah, lebarnya 2 meter. Oke, jadi panjang kolam 3 meter, lebar kolam 2 meter. maka luas kolam adalah 6 meter. 6 meter. Maka sudah diketahui luas kolamnya 6 Meter. meter. Baik. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Pengukuran adalah panjang ukuran panjang benih ikan. panjang benih. Ya, lakukan pengukuran panjang benih. Ya, benih ikan berukuran 3 cm. Jadi benih berukuran 3 cm. Nah, oke. Kemudian apa lagi kegiatan kita? Mengamati kondisi air. Ya, coba amati apa kondisi airnya. Bersih jernih. Ya, jadi airnya adalah warna bening dan jernih. Selanjutnya, Menghitung padat tebar. nah, oke, coba disampaikan. Untuk menghitung padat tebar, rumusnya adalah jumlah benih ditebar dibagi luas kolam. Jadi 250 dibagi 6 meter. Hasilnya 42 ekor per meter persegi. Oke, jadi luas kolamnya adalah 6 meter. Benih yang ditebar adalah 250 ekor. Maka 250 dibagi 6, hasilnya adalah 42 ekor. 42 ekor per meter persegi pada tebarnya. Oke, ya. Demikian hasil dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikum penebaran benih ikan patin. Benih ikan patin dari tempat asal sudah kami rendam selama 20 menit di dalam kolam. Setelah 20 menit, masukkan air kolam ke dalam ember secara perlahan untuk menyesuaikan suhu dan pH. Kemudian setelah embernya penuh, miringkan ember secara perlahan.
ikannya menebar, 3-4 jam kemudian baru bisa dikasih pakan. Demikian dari kelompok 2 sudah menyelesaikan praktikum penebaran benih dengan benar. Oke, baik. Jadi sudah kita lakukan prosedur penebaran benih, ikan sudah kita tebar, kemudian nanti 3-4 jam baru kita lakukan pemberian pakan. Kita tadi sudah melakukan praktikum penebaran benih, baik itu di kelompok 1 maupun di kelompok 2. Kemudian tugasan Anda semuanya, karena RKPD-nya sudah dibagikan, maka hasil praktikum yang Anda lakukan tadi itu di kolam Anda tuangkan ke dalam laporan RKPD-nya, dalam RKPD-nya. Sambil didiskusikan dalam masing-masing kelompok, sehingga nanti hasil diskusi Anda ini nanti kita presentasikan. Masing-masing mempresentasikan, kemudian kita langsung adakan diskusi. Sebelum itu Bapak minta kepada Anda untuk menyelesaikan hasil laporannya. Bapak kasih waktu setengah jam. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya. Silakan. Didiskusikan ya. Setelah itu Bagaimana, ada kendala? Ini Pak. Dari buat ya. Lanjut ya, masih ada waktu, silakan lanjut diskusinya. ya, Pokoknya masih panjang waktunya. Ya. Gunakan, manfaatkan waktu yang ada ya. untuk bisa dikerjakan. Oke. Bagaimana, sudah siap? Siap, Pak. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Oke, sudah. Kelompok 2 sudah. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Maka kita lanjutkan kepada sesi diskusi. Oke, baik. Jadi Bapak minta dari kelompok 1 dulu untuk menampilkan hasil praktikum yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sesuai praktikum yang kami lakukan, luas kolamnya adalah panjangnya 3 meter, lebarnya adalah 2 meter, dan didapatkan luas kolamnya 6 meter. Jumlah benih yang ditebar adalah 250 ekor. Panjang ikannya 3 cm. Kondisi airnya adalah bersih dan jernih. Pada tebarnya 42 ekor per meter persegi. Demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kalau ada, persilakan. Siap, ada. Ya, sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa berdasarkan kegiatan praktek, faktor apa yang mempengaruhi pada penebaran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi pada penebaran. Jawabannya 1. Ukuran ikan. Semakin besar ukurannya, semakin kecil jumlahnya. Semakin kecil ukurannya, semakin besar jumlahnya. Yang kedua, luas kolam. Semakin besar luas kolamnya, maka semakin banyak jumlah ikannya. Semakin kecil luas kolamnya, maka semakin sedikit jumlah ikannya. Bagaimana kelompok 2? Puas. Dengan jawaban dari kelompok 1? Siap, puas. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Siap, tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka diminta kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan
presentasikan hasil praktikum prosedur penyebaran benih. Cara penyebaran benih dari tempat asalnya direndam selama 20 menit di dalam kolam. Setelah 20 menit, masukkan air secara perlahan ke dalam kantong plastik yang berisi benih ikan untuk menyamakan suhu pH dalam air. Setelah air penuh, miringkan kantong plastik secara perlahan agar ikan di dalam plastik menyebar ke kolam. Setelah benih ikan ditebarkan di dalam kolam, tunggu 3-4 jam untuk pemberian pakan. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan untuk dari kelompok 1? Ya, ada. Silakan yang bertanya silakan. Ya. Berdiri. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Soalnya itu, jelaskan cara penebaran benih yang benar sesuai prosedur. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Kantong plastik yang berisi benih langsung dimasukkan ke dalam kolam budidaya tanpa dibuka ikatannya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi penyesuaian antara suhu di dalam wadah dengan suhu air kolam budidaya. Biarkan selama 20 menit. Kedua, setelah 20 menit, kantong benih dibuka untuk mempercepat penyesuaian suhu dan pH. Masukkan air kolam budidaya ke dalam kantong plastik sedikit demi sedikit. Ketiga, setelah kantong plastik penuh, miringkan kantong plastik sehingga benih keluar dengan sendirinya. 4. Ambil data tentang waktu penebaran, hari, tanggal, jam, jumlah populasi yang ditebar, biomasa rata-rata dan biomasa total. Bagaimana kelompok 1? Siap. Bisa dimengerti, bisa dipahami jawabannya? Ya, tidak. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Baik, jadi masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan hasil praktikumnya dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Maka sama-sama kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik, demikian. Ada pertanyaan tidak? Ya. Sudah bisa dipahami? Siap. Baik. Untuk menguji kemampuan Ananda, karena kita sudah belajar, teorinya sudah, prakteknya juga sudah, kan sudah paham tuh. Maka Bapak ingin mengadakan kuis atau ulangan. Nah, ini silakan dijawab. Oke, nah dijawab. Oke, baik. Pahami soalnya, di situ tulis nama, tulis kelas, tulis mata pelajaran, di bawahnya itu ada. Kemudian Ananda jawab soalnya. Setelah itu nanti kita koreksi sama-sama apa hasilnya. Siap. Bapak beri waktu kepada Ananda untuk mengerjakannya selang 10 menit. Nah, silakan. Sudah? Sudah dijawab? Ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan biar Bapak koreksi. Sudah? Sudah. Pak, terima. Beserta LKPD-nya, LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, tulis itu kelompok 1. Sudah jawab? Oke, sini. Baik, jadi kita koreksi sama-sama ya. Kita koreksi sama-sama. Untuk Laurentia Azeni, nomor 1 benar. Jawabannya E. Nomor 2 B benar. Nomor 3 C benar. Nomor 4 A benar. Maka Laurentia
Nofia Azani 100. Begitu juga Rian Saputra sama 100. Yogi Aliandri 100. Guru Gomita 100. Ternyata semuanya mampu menjawab dengan benar, ya. Artinya Anda memang sudah menguasai materi ini dengan baik. Terima kasih. Baik, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin kita menyimpulkan apa yang setelah kita pelajari pada sore hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya ialah prosedur penyebaran benih sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Sebelum dilakukan penebaran benih, lakukan aklimasi benih agar benih bisa hidup dengan baik di kolam budidaya yang telah disiapkan. Selanjutnya, setelah 3-4 jam, lakukan pemberian pakan terhadap benih yang telah ditebar. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Yogi yang telah mampu membuat kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, maka Bapak minta kepada Ananda Gunawan untuk memimpin doa penutup. Silakan. Siap, gerak. Mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak.